Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sanas Natasha Harunisa dengan NIM 21102110009 dari Lab Activity B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitiligo. Sebelum menjelaskan tentang vitiligo, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu, yaitu adanya kelainan yang ditandai dengan perubahan warna pada kulit yang pada uji dengan protein S100 menunjukkan jumlah melanosit sedikit atau tidak ada. Nah, di sini ada keterkaitannya dengan vitiligo. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vitiligo sendiri. Vitiligo adalah penyakit akibat proses depigmentasi pada kulit, didapat dan juga umum diketemui yang dihasilkan dari hilangnya melanosit dari epidermis dan secara klinis bermanifestasi sebagai bercak putih yang berbatas tegas. Nah, ini ditandai dengan bercak putih susu pada kulit, rambut, dan juga mukosa. Lalu ditemukan juga lesi yang khas, yaitu adanya makula yang benar-benar amelanotik, tidak bersisik, dan juga berwarna putih seperti kapur dengan batas yang jelas. Kondisi ini biasanya dikaitkan dengan beberapa gangguan autoimun terkait dengan faktor genetik dan juga lingkungan, bersama-sama dengan metabolisme, stres oksidatif, dan juga kelainan detasemen sel. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, vitiligo itu adalah kelainan kulit depigmentasi yang paling umum, dengan perkiraan prevalensinya itu 0,5 sampai 2% dari populasi pada orang dewasa dan juga anak-anak di seluruh dunia. Lalu dapat juga mengenai pada semua jenis ras, perempuan dan juga laki-laki. Namun pada perempuan itu lebih sering terjadi. Hal ini didasari karena pada perempuan sendiri lebih banyak konsultasi. Nah, ini mungkin karena adanya dampak sosial negatif yang lebih besar daripada laki-laki. Lalu lebih banyak menyerang pasien muda, sekitar umur 10 sampai 30 tahun. Diketahui bahwa 25% ini muncul sebelum umur 10 tahun, 50% sebelum umur 20 tahun, dan juga sekitar 95% sebelum umur 40 tahun. Lalu untuk etiologinya itu, etiologinya sendiri pada vitiligo ini belum diketahui secara pasti, namun sering, dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama sendiri ada penyakit autoimun. Nah, untuk beberapa penyakit autoimun itu khususnya pengaruh dari kelainan tiroid, sementara keadaan pastinya masih dipelajari. Bisa jadi karena adanya sistem kekebalan pasien vitiligo mengembangkan adanya antibodi yang menghancurkan sel-sel pigmentasi pada kulit. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu juga bisa menjadi faktor pemicu awal adanya vitiligo. Contohnya ada stres, trauma, terpapar bahan kimia, dan juga adanya kulit yang terbakar karena matahari. Lalu ada genetik. Di sini, untuk para peneliti sendiri telah menemukan variasi di lebih dari 30 gen yang telah dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terkenanya vitiligo. Gen yang diduga ini yang pertama ada gen NLRP1. Ini adalah gen yang memberikan instruksi untuk membuat protein yang terlibat dalam sistem kekebalan. Lalu ada gen PTPN22 di sini gen ini sendiri membantu mengontrol aktivitas sel sistem kekebalan tubuh. Lalu juga ada beberapa teori tentang patogenesis dan juga etiologi terhadap vitiligo ini, yaitu multifaktorial, yang ditandai dengan adanya hilang metalosit fungsional. Di sini untuk beberapa mekanisme penghancuran melanosit itu adanya genetik, lalu adanya respon autoimun, stres oksidatif, generasi mediator inflamasi, dan mekanisme pelepasan melanosit. Lalu untuk faktor resikonya itu, yang pertama ada genetik. Nah, ini beberapa penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat bahwa faktor genetik memiliki peran penting pada penyakit vitiligo. Studi epidemiologi sendiri menunjukkan bahwa vitiligo ini cenderung ditemukan dalam satu keluarga, walaupun resiko genetik tidak mutlak. Ditemukan bahwa sekitar 20% pasien vitiligo memiliki setidaknya satu anggota keluarga inti dengan penyakit yang sama.
Lalu ada kerusakan atau trauma kulit. Penelitian itu telah menunjukkan bahwa perkembangan vitiligo lebih mungkin terjadi di daerah di mana sering terpapar sinar matahari dan juga kulit terbakar yang parah. Biasanya ini pada daerah wajah, leher, dan juga tangan. Lalu ada area kulit yang terkena trauma seperti luka ataupun gesekan yang berulang, gesekan garukan ataupun tekanan. Di sini juga dapat eh, merupakan tempat yang lebih mungkin untuk terjadinya vitiligo. Lalu ada paparan zat kimia. Ini, untuk kontak ataupun paparan pada, zat kimia itu dapat menjadi faktor risiko perkembangan vitiligo. Untuk beberapa ahli telah berhipotesis bahwa bahan kimia ini mempercepat jalur stres yang sudah ada dalam melanosit, yang menyebabkan adanya peradangan autoimun. Untuk patofisiologinya sendiri, pada vitiligo ini masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat banyak teori terkait penyebab hilangnya melanosit. Mekanisme yang diperkirakan berperan dalam hal ini adalah ada genetik, autoimun, biokimia, stres oksidatif, dan juga syaraf. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada genetik. Vitiligo sendiri berhubungan kuat dengan adanya faktor genetik yang diturunkan pada keluarga. Beberapa gen ini telah diidentifikasi. Gen ini terlibat dalam regulasi imun, melanogenesis, dan juga apoptosis. Mereka ini terkait dengan pigmentasi autoimun dan gangguan autoinflamasi. Saat ini terdapat beberapa bukti kuat keterlibatan gen human leukocyte antigen atau HLA, ada protein tirosin fosfatase non-reseptor type 22 atau PTPN22, lalu ada NACTH, RRPYD containing protein 1 atau NALP1 dan juga cytotoxicity lymphocyte antigen 4 atau CTLA4. Lalu yang kedua ada stres oksidatif. Untuk stres oksidatif ini mungkin merupakan peristiwa awal awal dalam kehancuran melanosit. Melanosit sendiri pada vitiligo itu ditemukan lebih rentan terhadap stres oksidatif. Penelitian sendiri tentang vitiligo menyebutkan bahwa tingginya kadar nitrik oksid dan rendahnya kadar glukation dan katalase berhubungan dengan penyakit vitiligo. Untuk nitrik oksidat ini dapat menyebabkan destruksi melanosit, sedangkan glutathione dan katalase berfungsi mencegah cedera oleh radikal bebas. Lalu yang terakhir ada sistem imunitas. Di sini ada beberapa teori yang diyakini menjelaskan tentang perubahan imunitas seluler dan juga humoral yang berkaitan kuat dengan kerusakan melanosit. Dalam hal ini telah ditemukan adanya autoantibodi yang bersirkulasi pada protein melanosit. Pada penelitian ditemukan adanya sel TCD8 atau cluster of differentiation age di sini sebagai mediator penghancur. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada vitiligo lokalisata. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada vokalis. Di sini hanya satu atau lebih makula dalam satu area, tetapi tidak jelas segmental atau zoteriformisnya. Lalu yang kedua ada segmentalis. Di sini ditemukan satu atau lebih makula dengan pola quasi-dermatomal. Lalu ada mukosa. Di sini biasanya yang ditemukan pada daerah mukosa saja. Lalu yang kedua ada vitiligo generalisata, dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada akrofasial, yaitu distal ekstremitas dan wajah. Lalu ada vulgaris, di sini makula ini tersebar pada seluruh tubuh dengan pola distribusi asimetris. Lalu ada campuran, di sini dokumentasinya terjadi menyeluruh atau hampir menyeluruh pada seluruh tubuh. Lalu yang ketiga ada vitiligo universalis, di sini mengacu pada degmenta eee, depigmentasi kulit yang luas atau hampir seluruh tubuh sekitar 80-90% dari permukaan tubuh. Lalu di sini ada contoh gambar, untuk yang kiri itu ada, acrofacial vitiligo dan juga yang kanan ini ada vitiligo universalis. Untuk histopatologinya itu yang pertama ada makroskopis. Di sini
Eee, yang pertama itu ada makulah berwarna putih, di sini biasanya ditemukan dengan diameter beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter. Ini biasanya bulat atau lonjong dengan batas tegas tanpa ada perubahan epidermis lain. Lalu yang kedua, kadang-kadang ditemukan adanya inflamatoar di sini atau, terdapatnya tepi lesi yang meninggi dan juga eritem ataupun gatal. Lalu untuk mikroskopisnya ini, untuk, eee pada kulit penderita vitiligo itu biasanya terdapat 3 pasien yang tidak memiliki ekspresi MITF sama sekali, namun paling banyak memiliki 2 ekspresi MITF. Pada pemeriksaan kimia itu protein S100 pada kulit orang non-vitiligo paling banyak ditemukan 9 melanosit dan paling sedikit 7 melanosit. Namun pada, kulit vitiligo itu, tidak memiliki melanosit sama sekali ataupun terdapat beberapa dengan tidak ditemukannya adanya ekspresi MITF, sedangkan paling banyak ditemukan adanya 3 melanosit. Lalu untuk komplikasi sendiri pada vitiligo itu, untuk stigmatisasinya sosial dan stres mental, adanya keterlibatan mata seperti iritis, lalu kulit depigmentasi lebih rentan terhadap sengatan matahari, kanker kulit, dan juga gangguan penderitaan karena hilangnya melanosit pada koklea. Lalu untuk diagnosisnya itu yang pertama ada anamnesis. Di sini yang pertama ada gejala klinis. Nah, terkait gejala klinis ini biasanya terdapat adanya amel anotik, tidak bercisik, adanya makula putih kapur dengan margin dalam distribusi yang khas. Ini biasanya pada periorifisial, bibir, dan juga ujung ekstremitas distal, penis segmental, dan juga pada area gesekan. Lalu ada riwayat keluarga, selanjutnya dari riwayat penyakit kelainan tiroid ataupun alopecia, diabetes mellitus, dan juga adanya anemia pernisiosa. Lalu ada kemungkinan faktor pencetus seperti stres, emosi, lalu kulit terbakar sinar matahari ataupun terpapar bahan kimia. Selanjutnya ada riwayat inflamasi, iritasi, dan juga ruam kulit. Yang kedua ada pemeriksaan imunohistokimia MITF. Di sini pemeriksaan itu dengan menghitung ekspresi MITF dan juga jumlah melanosit dalam dua lapang pandang masing-masing sebesar 1 mm dan juga biasanya pada penderita vitiligo itu terdapat adanya biasanya tidak ditemukan sama sekali ataupun paling banyak terdapat 2 ekspresi MITF sendiri. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan histopatologi. Di sini dengan pewarnaan hematoksin eosin atau He akan tampak normal kecuali tidak ditemukan melanosit. Kadang ditemukan limfosit pada tepi makula dan juga pada reaksi dopa untuk melanosit ini hasilnya akan negatif pada daerah apigmentasi dan meningkat pada tepi yang hiperpigmentasi. Lalu untuk prognosisnya sendiri pada vitiligo itu adalah kondisi kulit kronis dengan perjalanan penyakit yang tidak dapat diprediksi. Dapat stabil selama beberapa tahun tetapi dapat pula membesar. Sementara lesi lain itu dapat muncul atau menghilang dan mungkin dapat terjadi repigmentasi pada pasien. Untuk prognosisnya sendiri tergantung pada usia onset dan juga luasnya penyakit. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun yang lainnya. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, ada beberapa jurnal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.